sebelum kita ngobrol-ngobrol soal royalti, ya ini lengkap paket lengkap nih. Ada musisi yang sekarang udah jadi tukang ngatur ya. Ada Pak Menteri. Tukang ngatur bagaimana manajemen untuk mengoleksi ya hak-hak ekonomi para artis tuh nanti kita nanya banyak. Termasuk juga nih Mas Ariel sekarang gak hanya bisa nyanyi loh, tapi udah jadi aktivis kayaknya ya. Luar biasa kemana-mana, kemarin dari Kalimantan Timur. Oh gitu ya? Bayangkan ya. Megang agendanya ya? Dia itu kalau pindah cepet banget. Oh. Hari ini di sini. Ntar bentar lagi nih, bisa di situ tuh, saking cepetnya. Oke, kita sebelum ngobrol soal royalti kita akan melihat ternyata di UI itu ada Science Technopark di Universitas Indonesia ini. Iya, baik Bapak Ibu semua hadirin, teman-teman, kawan-kawan dari semua universitas yang ada di Jakarta. Kita langsung mengundang untuk maju atau naik ke atas panggung. Ini adalah salah satu yang dipunyai UI, yaitu mengenai UI Science Technopark. Untuk itu kita mengundang kepada Ibu Made Dwi Arika Dewi. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Made. Untuk menjelaskan ya, kira-kira apa kegiatan di Science Technopark Universitas Indonesia. Saya yakin satu ruangan ini berbahagia loh Fris. Kenapa? Ini teman-teman dulu yang bercita-cita SMBP bisa masuk UI. Hari ini terkabul, alhamdulillah semua masuk UI ya. Jadi, ya kan, alhamdulillah. Kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Akbar, Mbak Fristian. Selamat siang dan salam inovasi. Halo rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, masih semangat ya mengikuti WhatsApp Kemenkum Kampus Call Out siang hari ini. Mohon izin Pak Menteri, Pak Rektor, dan Pak WR. Perkenalkan saya Arika Dewi, mewakili Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi atau Unit Kerja Khusus Science Technopark Universitas Indonesia. Di UI, kami percaya bahwa ide brilian tidak boleh hanya berhenti di meja tugas atau skripsi. Ide itu harus terbang tinggi, berdampak, dan tentu saja terlindungi secara hukum. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih peran DIRBT atau UKK STP UI? Sederhananya kami adalah jembatan. Kami memiliki ekosistem riset yang lengkap, mulai dari program pendanaan inovasi, untuk modal awal riset, perlindungan kekayaan intelektual dan hilirisasi, hingga UI Incubate untuk mematangkan bisnis startup kalian. Nah, berkaitan dengan tema besar kita hari ini tentang royalti musik dan hak kekayaan intelektual, DIRBT hadir sebagai garda depan. Yang pertama bagi seniman, pencipta maupun inovator, kami memfasilitasi perlindungan hak cipta dan paten agar karya kalian tidak hanya viral, tapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kami memiliki sistem informasi intelektual property, yaitu ipis.ui.ac.id, yang memudahkan teman-teman untuk mengakses fasilitas perlindungan HKI di Universitas Indonesia. Kedua, bagi industri, kami melakukan matching atau perjodohan antara inovasi kampus dengan kebutuhan industri melalui program hilirisasi. Kami melihat permasalahan yang ada di market, serta menerima usulan kebutuhan industri. Untuk selanjutnya kami buka sebagai topik riset yang diangkat dalam membuka pendanaan, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh inventor Universitas Indonesia dapat menjawab tantangan dan masalah di masyarakat. Serta kami juga membuka layanan pengujian laboratorium yang dapat diakses melalui UI Solution pada laman solution.ui.ac.id. Dan tentunya bagi pemerintah, kami mendukung penuh upaya Kemenkum dalam menegakkan keadilan HKI di era digital dan AI ini. Prinsip kami jelas, hargai karyanya, lindungi haknya, sejahterakan penciptanya. Sebagai bukti nyata bahwa mahasiswa UI tidak pernah berhenti berinovasi, siang ini di sesi Next Gen Lab, kami membawa 3 perwakilan inovator muda
yang karyanya luar biasa unik. Ada di bidang teknologi, edukasi, hingga pangan fungsional. Siapa saja mereka? Langsung saja mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama ada Nabila dengan produk inovasi Game-Based Assessment, sebuah solusi modern untuk assessment yang jauh lebih menyenangkan. Kemudian kita ada Akif dengan produk inovasi Seramu Coffee, inovasi kopi yang bukan sekedar minuman, tapi juga menawarkan pengalaman racik kopi dengan seleramu sendiri. Dan yang ketiga kita ada Fatan dengan produk invensi ice cream sehat Kokova. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Teman-teman inovator muda kita ini akan mempresentasikan produk mereka di depan para dewan apresiasi yang hebat. Mari kita saksikan bersama apakah inovasi para inventor muda UI dapat memberikan manfaat atau mendukung industri musik di Indonesia. Teman-teman inovator bersiap ya, karena inovasi kalian akan dinilai dan diberi masukan oleh para ahli yang sudah menunggu di atas panggung. Oke, tanpa berlama lagi, cukup demikian pengantar dari saya. Semangat untuk para inovator muda Universitas Indonesia. Semoga kalian bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang hadir di Balairung Universitas Indonesia hari ini. Teman-teman yang ingin mengikuti jejak para inventor muda di depan, jangan lupa untuk follow IG innovation.ui. Ingin menciptakan karya dan berinovasi, ingat STP UI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Arika, Ibu Dwi Arika. Dan sekali berikan tepuk tangan untuk Next Gen Lab. Iya, tadi Mas Akbar tadi dijelasin bahwa ternyata tuh karena di Kementerian Hukum ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, nggak hanya bicara mengenai royalti, hak cipta, tapi juga ada paten dan lain-lain. Makanya kemudian juga ada inovasi-inovasi bidang lain. Nah, para narasumber, Pak Menteri, ya kita nggak hanya ngobrol-ngobrol nanti, kami minta bantuan ya, jadi Dewan Apresiasi namanya. Kami jadi persilakan nanti adik-adik akan ngobrol pitching ide, nanti kita akan nilai, bapak-bapak yang akan menilai ini mana yang paling oke, terbaik 1, 2, 3. Dan juga nanti kita minta lewat Mentimeter ya. Ya, teman-teman semuanya silahkan mungkin bisa ditampilkan oleh teman-teman operator di layar. Kasih nilai kira-kira menurut Bapak Ibu, teman-teman semua yang idenya paling menarik dan paling visible. Betul, karena kita akan memilih yang namanya inovasi favorit undangan, favorit penonton yang ada di sini ya. Nanti ini silahkan buka halamannya. Kemudian Anda pilih inovasi yang mana dan langsung kita menuju ke 3 orang inovator. Silakan diperkenalkan dan langsung juga berpresentasi. Bisa dimulai dari sisi TV ya, silakan. Sisi paling kiri, paling Kakaknya kiri. yang perempuan, kami persilahkan. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Sudah? Izin. Pakai punya saya. Tapi jadi MC loh. Ini Fauziatun Nabila Sudarko, betul ya? Oke, silakan. Waktunya 2-3 menit maksimal ya. Oke, silakan. Baik, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nabila, anggota tim kreator Game Based Assessment. Boleh ditunjukkan slide-nya? Sebelumnya saya mau tanya nih, di sini ada yang pernah ngerjain psikotes nggak sebelumnya? Pernah ya, terutama teman-teman yang mungkin lagi jadi job seeker. Nah, psikotes pada umumnya itu soalnya banyak, ngerjainnya lama, dan juga kadang membosankan. Selain itu kalau kita ke YouTube nih, ya kan ya, ke YouTube cari psikotes PT XXX, biasanya kunci jawabannya itu udah bocor. Jadi kita nggak lagi mengukur yang namanya potensi kandidat, kita malah mengukur strategi mengisi tesnya. Untuk itu kami hadir dengan solusi Game-Based Assessment, alat psikotes berbasis game yang mengukur trait atau ciri kepribadian maupun kemampuan yang diproyeksikan akan dibutuhkan oleh tenaga kerja dalam 5-10 tahun ke depan. Selain itu, alat ukur kami sudah teruji properti psikometrinya sehingga valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur dan reliable atau konsisten. Nah saat ini kami sudah punya hak cipta untuk 5 survey based assessment yang kami jadikan sebagai dasar atau ground truth dalam pengembangan GBA kami. Dan kami sedang dalam proses
mengajukan hak cipta dan paten untuk 5 GBH kami. Dalam kesempatan ini saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk turut membantu memvalidasi GBA di industri kreatif. Bisa scan QR Code yang ada di layar jika Anda tertarik untuk mencoba GBA kami sebagai tool seleksi karyawan. Baik, tanpa berlama-lama boleh mari kita saksikan demo video untuk GBA. Demikian untuk GBA, mungkin dalam 2-3 tahun lagi kita bisa lihat GBA dipakai untuk memilih the next idol kali ya. Amin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Faizatun Nabila Sudarko dengan game based assessment. Keren gak? Menarik gak nih? Oke, mantap. Dan ini akan bisa berkolaborasi dengan musik, mungkin backsound-backsoundnya bisa memakai musik-musik yang populer. Nah, ini nanti bisa menjadi pembicaraan juga bagaimana dengan royaltinya. Nah, oke, keren. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Fatan Mubina dengan Kokova. Arif? Oke. Akif dulu. Oke, silakan. Akif dulu dengan Seramu Cafe. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akif, CEO dari Seramu Coffee, startup yang bergerak di sektor kopi dan juga teknologi. Kita berangkat dari data menunjukkan bahwa dari Good State tahun 2024, 79% penduduk Indonesia meminum kopi. 40% diantaranya itu adalah peminum kopi 2 kali sehari, sangat banyak. Mereka mayoritas minum kopi di kedai ataupun warung kopi. Nah, dari sini muncul tantangan teman-teman, bahwa ternyata dalam mendapatkan kopi tersebut, banyak yang harus rela antri sampai 15 bahkan 30 menit. Kemudian harga yang semakin mahal dan juga bagaimana kadang rasa itu tidak sesuai dengan persona masing-masing. Ada yang harus menjaga kesehatan, ada yang karena aktivitas dan profesi tertentu harus menyesuaikan, sehingga kami di sini hadir. Seramu Coffee, startup yang bergerak dengan cara gagasan menyajikan kopi mandiri, self-service, personalized self-service coffee stall. Di sini kami menggunakan teknologi IoT, memungkinkan customer untuk meracik, membuat kopi sendiri sesuai dengan persona masing-masing, secara cepat, praktis, dan modern. Di sini kami sudah ada 7 lokasi di UI, dan tahun ini kita terencana 20-30 cabang, teman-teman, untuk membuat budaya baru dalam meminum kopi. Karena kita percaya, kopi ini sudah tidak tergantikan karena aktivitas kita yang sangat padat, kebutuhannya, tapi kita bisa meminum kopi secara bijak untuk menjaga kesehatan. Demikian, dan silakan ditampilkan untuk demo video Seramu. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, minta doanya di bulan Maret nanti kita akan launching teknologi terbaru kita yang memungkinkan teman-teman dan Bapak Ibu bisa menyimpan resep dari Bapak Ibu dan teman-teman sendiri dan juga bisa sharing resep. Jadi kalau pengen mencoba resepnya Ariel, resepnya
Marcel sangat bisa. Jadi di sini kita mengkaitkan kopi dengan persona masing-masing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Seramu Coffee dari M. Akif. Sebuah inovasi bagaimana membuat kopi sendiri, meracik sendiri, kemudian takarannya sendiri. Itu ada satu keuntungan bagi dia. Jadi, kalau kopi itu nggak enak, kita nggak bisa nyalain siapapun ya. Jadi orang bikinannya sendiri ya. Tapi itu adalah inovasi yang luar biasa. Nanti akan digabung dengan musik di aplikasinya itu. Itu juga nanti berkaitan dengan royalti. Oke, next. Ini tak kalah seru. Yang ketiga ya. Yang ketiga, Fatan Mubina dengan Kokova. Oke, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman semua. Senang sekali, merasa terhormat bisa diundang di panggung ini untuk sharing dengan apa yang lagi kita bangun. Bertemu dengan narasumber yang luar biasa, yang biasanya kita lihat di TV doang. Dan akhirnya ketemu langsung. Senang sekali, perkenalkan saya Fatan dari Kokova. Jadi Kokova ini merupakan startup di bidang pangan nutraseutikal atau pangan fungsional. Yang fokus kita itu lagi bikin es krim sehat. Jadi Kokova itu muncul karena ada kekhawatiran kita. Dan mungkin teman-teman semua juga sering ngeliat banyak banget kasus-kasus diabetes yang bahkan dari anak kecil pun udah mulai ada. Dan kita tahu makan sehat itu penting. Hidup sehat itu penting. Kalau mulai gampang banget. Tapi konsistennya tuh luar biasa, Masya Allah gitu buat konsisten. Hari ini gue akan makan salad, mulai hari ini gue akan makan salad. Besok makan mie ayam lagi. Minggu depan gue akan mulai nge-gym. Gue sudah subscribe 2 tahun, datangnya 2 minggu doang. Adalah saya. Jadi banyak sekali hal-hal yang buat kita konsisten dan terkadang perubahan pola hidup kita yang terlalu drastis karena komitmen kita ngebuat tubuh kita tuh nggak bisa beradaptasi dengan baik. Maka dari itu Kokova hadir untuk menjembatani effort yang susah banget ini buat mengubah pola makan yang lebih sehat dengan mengubah makanan-makanan favorit kita, salah satunya es krim dalam bentuk yang lebih sehat dengan bahan-bahan alam asli Indonesia. Jadi Kokova itu merupakan es krim yang bebas gula, bebas susu, bebas gluten dengan fortifikasi herbal daun jambu biji pertama di Indonesia yang aman buat teman-teman diabetes dan lagi jaga gula, terus alergi laktos dan gluten, bahkan jadi pilihan yang lebih bagus untuk keluarga gitu. Jadi semuanya bisa makan. Dan di tahun 2025 Kokova mengalami pertumbuhan yang signifikan dan kita udah ngirim lebih dari 40.000 pieces di tahun kemarin gitu. Dan kita juga punya KI, sebanyak 4 KI intelektual, salah satunya merek dan hak cipta. Untuk kedepannya, Kokova berkomitmen untuk mendukung royalti musik, implementasi royalti musik di Indonesia dengan cara membuat ekosistem kolaborasi promosi untuk musisi, serta sebagai media edukasi untuk audiens-audiens dan konsumen-konsumen Kokova melalui landing page yang terintegrasi melalui QR Code yang ada di kemasan Kokova. Kami percaya, es krim tuh lebih enak kalau dimakan sambil dengerin lagu favorit yang bagus. Dan lagu favorit yang bagus pasti dibuat oleh kreator-kreator yang happy dan bahagia. Dan kreator yang bahagia tentunya didapat dari pembagian royalti yang berkeadilan. Oke, jadi cukup ya kalau ngomong doang kayaknya nggak akan kerasa. Jadi kita sambil bagiin es krim, sambil muterin videonya biar audiens bisa ngiler. Dan kalau mau beli bisa follow Kokova_ID. Mohon maaf, ini nggak nerima gratifikasi ya? Oh enggak. enggak apa-apa, Ini silakan. tester, Dibagiin. ya. Dibagiin. Diputar ya videonya, ada videonya betul luar ya. biasa. Tapi nggak jaminan menang loh ya. Oke. Ya, sedikit Wow, mempengaruhi kita lah penasaran minimal. juga ya. Ini membagi, healthy ice cream. Packagingnya Siap. lucu banget ya. Oke, packagingnya keren, siap. Silakan Bapak. Luar Oke, biasa. Buat Mas Ariel, Pak Menteri. Mas Ariel ya Bapak. Mas bagiin apa gitu kayak Masnya? Gluten Mas nggak free. bagiin apa-apa? Bagiin apa kayak gitu, kopi kayak apa? Berarti udah jelas ya? Mas Kita Akbar, tinggal, udah tadi jelas. Kopinya udah ada di beberapa fakultas Outlet ya. yang ada di sini. Jadi udah jelas ya, kita tinggal nyari juara 2 dan 3, oke? Jangan lupa ya diisi mentimeternya untuk pilih Oke, menurut siap. Bapak Ibu, teman-teman yang paling favorit Ya. itu siapa? Silakan dinikmati. Oke. Baik, 3 orang
Next Gen Lab sudah melakukan presentasinya. Sekarang saatnya, Mbak Friska. Oke, sebenarnya saatnya kita memberi kesempatan kepada Dewan Apresiasi untuk mungkin mau ada yang ditanyakan atau mau diskusi dengan para penyampai ide tadi. Ya. Ada Pak Menteri mau ditanya? Oke, silakan Pak. Teman-teman siap untuk tanya jawab ya? Saya nggak mau, bukan tanya jawab. Semua luar biasa. Kalian bertiga orang-orang Berikan hebat. aplaus tepuk tangan untuk Ya. 3 generasi muda yang luar biasa. Tapi karena saya suka kopi dan ice cream, maka pada kesempatan ini di samping menyangkut soal perlindungan hak cipta kalian, saya mau ikut serta untuk jadi investor kalian. Wow, Wow. tepuk tangan. Wow, luar biasa. Wow, langsung Walaupun dapat mungkin investor. satu gerai ya buat kopi shopnya ataupun es krimnya, dan juga nanti yang soal asesmen buat talenta itu mungkin nanti akan kita bicarakan lebih. Ya, saya akan bantu promosi buat kalian. Saya jadi marketing kalian. Wow, luar biasa. Kalian orang-orang hebat. Terima kasih Bapak Menteri sebagai bentuk apresiasi kehadiran Bapak Menteri untuk generasi-generasi muda yang hebat. Kami Langsung silakan dapat investor. Mas Marcel, ada yang ingin disampaikan untuk 3 orang generasi muda yang hebat ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, setuju dengan Pak Menteri, kalian luar biasa bertiga. Ya, moga-moga nanti ke depannya kalian bisa menghasilkan satu karya kolaboratif bersama. Contohnya misalnya kayak tadi kan menggunakan game tadi Ya. untuk memprofiling orang. Ya, memprofiling orang dalam arti apa? Algoritmanya nanti bisa digunakan untuk misalnya membuat produk baru misalnya di kopi atau di ice cream. Contohnya gimana? Misalnya, banyak orang yang suka baca-baca tentang zodiak, ya, baca-baca tentang SEO atau apa. Nanti coba buat profiling, sistem untuk profiling orang, untuk kemudian nanti algoritma masing-masing karakter itu kemudian bisa dijadikan bahan rujukan untuk kalian bisa merekomendasikan kopi apa yang cocok untuk masing-masing orang. Itu menarik, ya. Itu bisa jadi produk yang buat kalian. Wah, kita punya kopi khusus misalnya untuk zodiak Aquarius misalnya, atau untuk zodiak Cancer misalnya. Dari hasil profiling itu tadi, karakternya seperti apa, bagaimana mereka melihat kopi, seberapa suka karakter-karakter masing-masing zodiak ini terhadap kopi misalnya, terhadap ice cream, bagaimana mereka melihat cocoa misalnya, atau strawberry. Itu sekarang sudah bisa di-gather semuanya informasi itu melalui algoritma, data mining itu tadi. Ya, coba dipikirkan itu menarik. Ya, dan kolaborasi, sekarang ini eranya kolaborasi. Jadi jangan mau senang sendiri, senang sama-sama, happy sama-sama, maju sama-sama. Oke? Oke, thank you Mas Marcel. Berikan aplaus untuk sebuah statement dari Mas Marcel. Mas Aril, ditunggu Mas Aril untuk statementnya. Kami persilakan. Oh, saya ngomong juga ya? Wih, enak banget suaranya, berikan tepuk tangan. Baru gitu doang lo ya. Waduh, silakan Mas Aril. Enggak, ini hal-hal yang nggak pernah terpikirkan sehari-hari kalau buat saya. Karena tiap hari mikirinnya cuma musik aja. Tapi mendengar penjelasan tadi kayaknya memang semuanya penting untuk kehidupan kita ya. Memang itu fungsinya, kita semua punya profesi dan sebagai profesional masing-masing. Saya sibuk bikin lagu, yang ini sibuk bikin hiburan buat saya bikin hiburan buat kamu juga. Jadi semua yang dipaparkan tadi menurut saya menarik semua. Memang saya cenderung lebih suka sama teknis psikologi tadi. Jadi profiling orang itu saya senang banget. Maksudnya sering melakukan itu dan memang membosankan biasanya ya. Ada sampai setengah jam lebih, tapi satu tambahan lagi memang saya suka banget main game juga. Jadi jadi perpaduannya bagus banget menurut saya. Itu satu hal yang juga sangat segar tadi kalau saya dengar. Tapi semuanya bagus kok ininya. Itu kira-kira itu aja saya. Oke, thank you. Dan terakhir Prof, kami persilakan selaku juga salah satu orang yang concern di hak kekayaan intelektual, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebagai seorang akademisi,
tapi juga sekaligus saya juga staf Menteri Ekonomi Kreatif. Tentu saya sangat senang ya ketika Anda sebagai mahasiswa juga muncul kreativitasnya dalam dunia bisnis, sehingga mudah-mudahan dari kreativitas ini bisa menghasilkan bukan saja untuk diri kalian sendiri, tapi juga buat orang lain. Misalnya yang ini nih loh, apa namanya? Yang bisa dimakan oleh orang-orang diabetes, itu juga penting. Terus orang yang seneng kopi juga bisa. Cuman yang melihat atau membaca karakter orang ini juga gimana ya, penting juga sih saya kira. Jadi selamat ya untuk kreativitas Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Friskian. Ya, nah mungkin kita mohon berkenan kepada Dewan Apresiasi namanya untuk bisa berembuk, menentukan, pasti susah banget. Oke. Audiens saja. Audiens. Oke, tepuk tangan aja deh. Audiens. Tepuk tangan Oke, aja. audiens Oke, semuanya ya. bagus soalnya Tepuk ya. tangan ya. Oke. Untuk tepuk Silakan tangan. Mas Akbar. Yang pertama mungkin kita akan lihat bagaimana serunya tepuk tangan untuk yang Fauziatun Nabila Sudarko. Mana tepuk tangannya? Keren. 7.345.9 ya, oke. Berikutnya untuk M. Akif Tolibul Huda. Oke, masih kencengan Nabila dikit ya. Oke, yang paling bermodal dengan modal es krim ya. Oke. Ini dia tepuk tangan untuk Fatan Mubina. Oke, ya sudah terdengar ya, sudah terdengar. Ini berdasarkan polling tepuk tangan. Yang pertama tadi tepuk tangan paling kenceng yaitu Faizatun Nabila Sudarko, betul? Oke, berikutnya tepuk tangan yang kedua paling kenceng ada di Akif Talibul Huda. Bukan? Oh, di Fatan Mubina. Di siapa sih yang benar? Bapak Ibu ya. Oke, karena semuanya hebat-hebat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini adalah berdasarkan polling ya. Berdasarkan polling, sama saja hasilnya. Yang pertama untuk polling tertinggi yaitu Game Based Assessment by Nabila. Ini yang hasil pollingnya juga sama banget dengan tepuk tangan. Sama persis. Ya. Kemudian untuk yang kedua ini Kokova. Dan untuk yang ketiga Seramu Coffee. Oke. Ya, kami persilakan ya. Sip, kita berkenan Faizatun ya. Fauziatun, wah salah sih namanya. Fauziatun, Mas Fatan ya sama Mas Akif untuk maju ke depan Kami persilakan. ya. Untuk maju ke depan meja masing-masing. Silakan maju ke depan meja masing-masing. Oke, kami persilakan ya. Maju lagi sedikit. Oke. Maju lagi sedikit supaya nggak kena ke layar. Oke, nah oke. Mas Akbar, kita mohon berkenan lagi ya ke Dewan Apresiasi untuk memberikan apresiasi langsung kepada teman-teman ya yang sudah memenangkan ide pitching ide hari ini. Yang terbaik, sebenarnya nggak bisa disebut terbaik ketiga juga sih. Semuanya Sebenarnya hebat-hebat, semua sudah ya. hebat-hebat. Toh idenya terbukti sudah benar-benar bisa diaplikasikan dan udah jalan bisnisnya. Langsung dapat investor lagi. Investornya Menteri Hukum lagi ya. Langsung wah luar biasa. Oke. Siapa yang akan memberikan Yang pertama yang ketiga? kami mohon untuk Mas Marcel untuk menyerahkan untuk apresiasi yang ketiga. Untuk apresiasi yang ketiga ini akan mendapatkan 7 juta rupiah. Ya, itu dengan Seramu Coffee ya. Berikutnya untuk apresiasi kedua akan mendapatkan 8 juta rupiah. Kami persilakan untuk Mas Ariel, kami persilakan untuk menyerahkan. Untuk Mas Ariel. Dan berikutnya untuk yang apresiasi pertama dengan game based assessment, kami persilakan untuk maju ke depan ya. Bapak siap? Udah siap menerima duit cash? Udah ya? Karena akan mendapatkan 10 juta rupiah. Dan kami persilakan kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman untuk bisa menyerahkan hadiah
10 juta rupiah. Kami persilahkan. Ya. Dan kami persilahkan untuk bisa berfoto bersama ya. Kami Dengan persilakan. para Dewan Apresiasi sekaligus narasumber ya. Baik, kami persilakan teman-teman fotografer dan videografer untuk mengabadikan momen ini. Sudah? Oke, berikutnya. Cukup ya? Atau perlu sekali lagi? Oke, cukup. Terima kasih, selamat sekali lagi kepada tiga orang hebat, inovator hebat dari Universitas Indonesia. Selamat sekali lagi.